Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran bagian yang keempat, yaitu materi sudut antara dua tali busur dalam lingkaran. Materi kelas 8. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Sudut antara dua tali busur. Yang pertama, dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Jadi yang pertama kita pelajari yang di dalam lingkaran. Nah, apa materinya kita perhatikan bersama. Dalam gambar ini kita bisa lihat dua tali busur yang berpotongan di titik E, yaitu tali busur AC dan tali busur BD. Dalam hal ini, dari gambar ini kelihatan bahwa yang diketahui adalah sudut kelilingnya. Ya, sudut kelilingnya. Maka kalau kita perhatikan, sudut yang kita cari adalah X. Ini adalah sudut di antara dua tali busur. Ini adalah sudut AED. Sebenarnya sudut AED ini sama dengan sudut BEC. Kenapa? Karena bertolak belakang. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa sudut AED itu merupakan sudut luar segitiga ECD, merupakan sudut luar. Sehingga kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari bahwa kalau sudut luar segitiga itu berarti Z ditambah Y sama dengan X. Ya, sehingga bagaimana kalau kita mau mencari X-nya? Nah, kita perhatikan dengan menggunakan nama dari sudutnya. Kita lihat yang pertama, sudut AED itu sama dengan sudut BDC ditambah sudut ACD. Nah, itu berarti sama dengan Z ya ditambah Y sama dengan X gitu ya. Kalau kita tuliskan, maka X sama dengan Y ditambah Z. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan jumlah sudut keliling yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Ya, ini sudut keliling yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya, gitu ya. Jadi silahkan diperhatikan sekali lagi sudut AED sama dengan sudut BEC. Ya, jadi nanti nggak usah bingung yang ditanyakan yang mana besarnya sama. Oke, sekarang kita lanjutkan kalau yang diketahui sudut pusatnya. Jadi dua tali busur di dalam lingkaran, tapi sekarang yang diketahui adalah sudut pusatnya. Nah, kita perhatikan di sini, dulu sih hapus. Kita perhatikan di sini bahwa kalau kita lihat X-nya yang dicari, sekali lagi sudut ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Ya, jadi sudut AEC sama dengan sudut BED. Ya, ini sama besarnya. Kenapa? Karena bertolak belakang. Nah, yang pertama tadi diketahui sudut kelilingnya. Yang sekarang diketahui sudut pusatnya. Dalam hal ini sudut pusatnya adalah Y dan Z. Sudut pusatnya adalah AOC dan BOD. Ingat, ini adalah menghadap busur yang sama. Kita ingat waktu kita bahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Maka demikian pula dengan ini nanti. X atau AEC itu sama dengan BED sama dengan jumlah 2 sudut pusatnya, yaitu AOC ditambah BOD dibagi 2. Dibagi 2. Kenapa? Karena ini sudut pusat. Sehingga kalau kita tuliskan sudut AEC sama dengan sudut BED sama dengan sudut AOC ditambah sudut BOD dibagi
2 gitu ya. Jadi ingat, kalau sudut pusat berarti dibagi 2, jumlah bagi 2. Itu kalau ketemunya di dalam lingkaran gitu ya. Nah, dengan satu huruf kita bisa tuliskan X sama dengan Y ditambah Z dibagi 2. Ya, Y ditambah Z dibagi 2. Jumlah 2 sudut pusat yang menghadap dari busur yang sama besar tadi, yaitu AC dan BD. Ya, jumlah 2 sudut pusatnya jumlahkan bagi 2 gitu ya. Dengan kata lain, bahwa besar sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah jumlah sudut pusat yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Ya, jadi kalau di dalam lingkaran maka sudut pusat dijumlahkan dibagi 2 ya. Oke, bagaimana dengan sudut yang berpotongannya di luar? Maksudnya berpotongan di luar seperti apa? Nah, kita perhatikan dulu gambarnya. Kalau tadi ada 2 tali busur AB dan CD berpotongan di dalam lingkaran, nah sekarang ternyata AB dan CD tidak berpotongan di dalam lingkaran. Maka kalau kita perpanjang akan bertemu di luar lingkaran, yaitu di titik E. Jadi titik E ini sudah ada di luar lingkaran. Maka dikatakan bahwa di sini berpotongan di luar lingkaran. Ya, berpotongan di luar lingkaran. Nah, kembali lihat dari segitiga AED ya, perhatikan segitiga AED. Segitiga AED ini kalau kita lihat Y-nya merupakan sudut luar dari segitiga AED. Maka berlaku bahwa Y sama dengan Z ditambah X. Artinya apa? Kalau kita mau cari X-nya, berarti Y-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi X sama dengan Y dikurangi Z. Itu kalau kita nyatakan dengan satu huruf. Nah, kalau kita nyatakan dengan 3 huruf, maka sudut AEC yang itu sebenarnya sama dengan sudut BED, ya, itu sama dengan sudut keliling ACD dikurangi sudut keliling BAD. Jadi sudut yang besar dikurangi yang kecil. Gampangnya mengingat seperti itu. Ya. Sudut yang menghadap ke lingkaran dari E menghadap ke lingkaran, ya. Busurnya ada di antara AC, ya, maka yang kecil ada BD, ini sudutnya BAD, ya. Maka sudut AEC akan sama dengan sudut ADC dikurangi sudut BAD. Boleh juga ditulis X sama dengan Y min Z. Ya, Y dikurangi Z. Atau dengan kata-kata kita boleh nyatakan besar sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur yang berpotongan di luar lingkaran sama dengan selisih, ya, selisih sudut keliling yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Jadi kalau yang terletak di dalam, berpotongan di dalam lingkaran itu jumlah, ya, sedangkan kalau yang berpotongan di luar lingkaran itu selisih. Nah, bedanya di situ, ya. Oke, bagaimana kalau berpotongannya di E tetapi yang diketahui adalah sudut pusatnya? Kita perhatikan. Ya, di luar lingkaran tapi yang diketahui sudut pusatnya. Ya, kalau tadi yang diketahui sudut kelilingnya. Nah, perhatikan. Yang ditanyakan atau yang mau kita cari tetap nilai dari X-nya. Nilai dari X-nya berapa? Maka X di sini atau AEC, ya, AEC kembali itu sama dengan sudut BED sama dengan Y dikurangi Z, ya, sama dengan Y dikurangi Z dibagi 2. Karena apa? Sudut pusat.
Ya, jadi kalau sudut pusat pakai per bagi 2. Dan ingat kalau di luar itu berarti selisih. Kalau tadi ketemunya di dalam atau berpotongannya di dalam, maka jumlah, ya, bedanya di situ. Nah, sehingga sudut AEC sama dengan sudut BED sama dengan sudut AOC dikurangi sudut BOD dibagi 2. Ya, selisih bagi 2. Kalau sudut pusat. Sudut pusat yang besar kurangi sudut pusat yang kecil bagi 2. Ya, dengan satu huruf boleh dinyatakan X sama dengan Y min Z dibagi 2. Nah, dengan kata-kata besar sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur yang berpotongan di luar lingkaran sama dengan setengah dari selisih sudut pusat yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Jadi sekali lagi patokannya, ingat bahwa kalau bertemunya di dalam berarti di jumlah. Kalau bertemunya di luar berarti selisih. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan melihat contohnya. Contoh soal. Yang pertama, pada gambar di samping, nah perhatikan ini berarti ada kelihatan sudut keliling ya. Diketahui besar sudut ABC sama dengan 30 derajat. Sudut BCD sama dengan 35 derajat. Hitunglah besar sudut AEC. Nah, yang pertama AEC yang dicari, AEC ini. AEC yang ini. Maka besar sudut AEC sama dengan, nah ingat ini tadi adalah sudut luar ya, sudut luar, maka sama dengan jumlah dari sudut, sama dengan sudut EBC ditambah sudut BCE. Ya, sama dengan 30 derajat ditambah 35 derajat sama dengan 65 derajat. Nah, seperti itu. Jadi, sudut AEC sama dengan 65 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut AED-nya? Oke, kita lihat. Yang ini tadi yang A ya, yang B sekarang. Sudut AED. Kita lihat sudut AED. AED itu sudutnya yang ini sudutnya. Ini berapa? Nah, AED merupakan sudut yang berpelurus dengan AEC. Maka sudut AED akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AEC. Ya, karena apa? Karena berpelurus. Nah, sehingga sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AEC, kita tadi sudah temukan 65 derajat. Ya, sehingga sama dengan 0 kurangi 55, pinjam 1, 7 ya, 7 kurangi 6, 1, 1. Oke, jadi sudut AED sama dengan 115 derajat. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Pada gambar di bawah, besar sudut POR, Bu Lucy langsung masukkan saja ya, 50 derajat. Dan sudut QOS 70 derajat, QOS 70 derajat. Hitunglah besar sudut PTR. Nah, PTR-nya di sini, Nak. Ya, PTR-nya di situ. Maka kita ingat tadi ya, rumusnya apa? Sudut PTR sama dengan setengah dari, ingat, bertemunya di dalam berarti tambah di sini. Sudut apa? Sudut POR ditambah sudut SOQ. Nah, seperti itu. Sehingga sama dengan 50 derajat ditambah 70 derajat dibagi 2. Sama dengan 120 derajat per 2 sama dengan 60 derajat. Jadi sudut PTR-nya sama dengan
60 derajat. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Pada gambar di bawah, besar sudut ABC 55 derajat. ABC. Kita perhatikan di sini ABC-nya 55 derajat. Dan sudut BCD 25 derajat. BCD 25 derajat. Nah, berarti ini sudut keliling ya yang diketahui ya. Hitunglah besar sudut AEC. Nah, sudut AEC berarti sama dengan, lihat ini sudut luar segitiga ya. Berarti sudut AEC-nya sama dengan sudut keliling. Dikurangi yang besar kurangi yang kecil. Jadi sudut ABC dikurangi sudut BCD sama dengan 55 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi besarnya sudut AEC sama dengan 30 derajat. Nah, seperti itu ya. Kita lihat contoh yang terakhir. Pada gambar di bawah, besar sudut POR 100 derajat. POR-nya di sini 100 derajat. Kemudian sudut QOS 30 derajat. 30 derajatnya di sini. Hitunglah besar sudut PTR. PTR berarti sudut luarnya. Nah, ingat kalau diketahui sudut pusat berarti sudut pusat yang besar kurangi sudut pusat yang kecil dibagi 2. Oke, kita tuliskan. Sudut PTR sama dengan ya setengah ya. Setengah selisih. Ingat setengah dan selisih karena bertemunya di luar. Sudut POR dikurangi sudut QOS. Ya, ini bacanya mau POR atau ROP sama ya. QOS atau SOQ juga sama ya. Oke, sama dengan sudut POR-nya 100 derajat dikurangi QOS-nya 30 derajat dibagi 2. Maka sama dengan 70 derajat dibagi 2 sama dengan 35 derajat. Jadi besar sudut PTR sama dengan 35 derajat. Nah, demikian pembahasan kita mengenai sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam maupun di luar lingkaran. Silahkan dipelajari kembali untuk contoh soalnya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komen. Yang belum klik subscribe silahkan subscribe. Dan apabila ini cukup bermanfaat buat kalian, klik like. Oke, sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.